Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Murianto, CGP Angkatan 9 dari SMP Mambaul Ihsan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri. Hari ini saya akan memaparkan video saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1 yang berjudul Pembelajaran Berdiferensiasi. Mari kita simak video saya selengkapnya. Salam bahagia juga dari kami. Yang pertama, Bapak Karmuji MPDI selaku fasilitator. Kemudian untuk yang kedua yaitu Ibu Andining Ruslinawati SPD selaku pengajar praktek. Arthur Audelheid mengatakan bahwa semua pengetahuan terhubung ke semua pengetahuan lainnya. Yang menyenangkan adalah membuat koneksinya. Next. Apakah itu pembelajaran berdiferensiasi? Ya, pembelajaran berdiferensiasi merupakan usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu setiap murid. Ya, bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Oke, yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Yang ketiga adalah menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Yang keempat adalah melakukan manajemen kelas yang efektif. Kemudian yang kelima adalah melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek berikut. Yang pertama adalah kesiapan belajar atau readiness. Kemudian yang kedua adalah minat belajar. Yang ketiga adalah profil belajar. Selanjutnya, yang pertama mengenai kesiapan belajar atau readiness. Guru harus melakukan penilaian pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Next. Yang kedua mengenai minat belajar. Minat belajar adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Perlu diingat bahwa setiap murid itu berbeda-beda. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Berikut ini adalah unsur-unsur yang terkait dengan profil belajar murid. Yang pertama, lingkungan. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Yang keempat adalah kecerdasan majemuk. Selanjutnya mengenai kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga adalah mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pengajaran. Yang keempat adalah berbicara dengan guru murid di kelas sebelumnya. Yang kelima adalah membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Sedangkan yang keenam adalah menggunakan berbagai penilaian formatif dan diagnostik. Selanjutnya mengenai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten,
Kemudian yang kedua adalah diferensiasi proses, sedangkan yang ketiga adalah diferensiasi produk. Untuk yang pertama mengenai diferensiasi konten. Diferensiasi konten merujuk pada strategi pembelajaran, pengorganisasian, dan format penyampaian konten. Konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari murid berdasarkan kurikulum. Yang kedua adalah diferensiasi proses. Merujuk pada strategi membedakan proses yang harus dijalani oleh murid yang dapat memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi materi. Selanjutnya yang ketiga adalah diferensiasi produk. Merujuk pada strategi memodifikasi produk hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang dipelajari. Selanjutnya, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lain? Next. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.2 adalah bahwa dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru harus berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan mandiri untuk menciptakan pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak. Selanjutnya mengenai keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.3 adalah sebagai berikut, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Selanjutnya mengenai keterkaitan modul 2.1 dengan modul 1.4 adalah bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikianlah paparan video saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1. Saya, Joko Merianto, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.